Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai batuan metamorf dalam ilmu petrologi. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Lawadi Harmono, NIM 1C1240388, jurusan Teknik Geologi Universitas Haloleo angkatan 2024. Nah, outline atau hal-hal yang akan dibahas di sini adalah yang pertama definisi batuan metamorf, kemudian yang kedua proses terbentuknya, ketiga tekstur, keempat struktur, kelima tipe-tipe metamorfisme, yang keenam derajat metamorfisme, dan yang ketujuh mineral khasnya. Nah, yang pertama definisi. Nah, menurut Donald Heinemann tahun 1985 di dalam bukunya Petrology of Igneous and Metamorphic Rock, beliau mengatakan bahwa batuan metamorf itu adalah batuan yang terbentuk dari batuan yang sudah ada sebelumnya, baik itu batuan beku, sedimen, ataupun metamorf yang lain yang telah mengalami perubahan mineralogi, tekstur, dan juga komposisi kimia akibat perubahan komposisi fisik dan juga kimia di dalam kerak bumi. Nah, kondisi ini itu meliputi peningkatan suhu, ya, tekanan, dan juga aktivitas fluida kimia atau hidrotermal. Nah, yang kedua, kita berbicara mengenai proses terbentuknya. Nah, proses terbentuknya itu diakibatkan oleh tiga hal, ya. Yang pertama itu adalah peningkatan suhu, di mana panas dari magma atau gradien geotermal, di mana peningkatan suhu akan bertambah seiring kedalaman, itu akan menyebabkan mineral menjadi tidak stabil dan juga membentuk mineral baru yang lebih stabil di suhu tersebut. Ya, ini adalah ilustrasi gambarnya untuk proses terbentuknya batuan metamorf akibat peningkatan suhu. Kemudian yang kedua, peningkatan tekanan, ya. Di mana tekanan dari lapisan batuan di atasnya atau kita sebut sebagai overburden itu menyebabkan mineral-mineral tersusun ulang dan membentuk struktur yang lebih padat, ya. Atau kita ketahui yang namanya confining pressure atau tekanan selubung, di mana tekanan itu akan muncul atau akan hadir pada lapisan batuan di segala arah, dari segala arah. Kemudian yang ketiga, aktivitas kimia, di mana adanya fluida atau baik itu air ataupun gas yang kaya akan unsur kimia itu akan mempercepat reaksi metamorfosis dan juga mengubah komposisi pada mineral batuan. Ya, ini ilustrasi gambarnya. Kemudian yang ketiga, tekstur batuan metamorf. Nah, tekstur batuan metamorf itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama berdasarkan ketahanan terhadap metamorfisme atau metamorfosa. Ya, yang pertama terbagi atas dua, yaitu relik ataupun sisa dan juga kristaloblastik. Relik ataupun sisa itu dicirikan dengan adanya sisa-sisa batuan asal yang belum mengalami perubahan signifikan selama proses metamorfosis. Ya, contohnya seperti yang di ilustrasi sebelah kanan. Itu awalnya ini dari batuan serpi, ya. Kemudian strukturnya seperti ini. Kemudian dia mengalami peningkatan tekanan sehingga teksturnya cenderung menjadi seperti ini, tapi tidak berubah secara signifikan. Makanya teksturnya itu masih memperlihatkan seperti batuan asal. Kemudian yang kedua ada kristaloblastik, di mana tekstur ini itu terbentuk ketika mineral-mineral utama di dalam batuan itu akan mampu tumbuh dan berkembang menjadi kristal yang besar selama proses metamorfisme, ya. Kemudian berdasarkan bentuk kristal. Nah, berdasarkan bentuk kristal terbagi menjadi tiga, yaitu idioblastik, hipidioblastik, dan juga allotrioblastik. Yang pertama, idioblastik. Nah, idioblastik itu adalah kristal mineral di mana ia terbentuk secara individual dan juga berdiri sendirinya. Biasanya besar dan tampak menonjol. Nah, ini contohnya ya, sebelah kanan. Ya. Oke, kemudian hipidioblastik, di mana kristal yang tumbuh di dalam batuan itu memiliki bentuk yang agak terikat atau terintegrasi dengan mineral lain, namun tetap tampak menonjol. Nah, ini ya sketsanya. Ini berdasarkan
mikroskop mikroskop ya digital. Nah, ini penampakannya dalam mikroskop digital. Kemudian ada kesan warna, ini menunjukkan warna asli dari mineral tersebut. Kemudian yang ketiga allotrioblastik. Nah, allotrioblastik itu kristal yang terbentuk tidak teratur dan juga tersebar secara acak di dalam batuan dan ukurannya biasanya kecil. Ya, ini contohnya. Nah, kalau ya. Kemudian yang ketiga berdasarkan bentuk mineral. Nah, berdasarkan bentuk mineral itu terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu homeoblastik dan heteroblastik. Nah, homeoblastik itu adalah mineral yang terbentuk dari mineral yang sama dengan batuan asalnya dan juga memiliki bentuk yang seragam. Homeo atau satu, ya artinya teksturnya itu terdiri atas satu jenis saja. Ya, contohnya ini ya, ada granoblastik. Ya, ini ada granoblastik. Kristalnya granular, kemudian lepidoblastik, kristalnya ya prismatik, dan nematoblastik, kristalnya menjarum. Ya, kemudian heteroblastik. Nah, heteroblastik ini itu adalah mineral yang terbentuk dari mineral berbeda dari batuan asalnya dan biasanya sebagai hasil reaksi kimia selama proses metamorfisme. Nah, dia ini adalah kombinasi antara tekstur homeoblastik. Misalnya ini porfiroblastik, ini adalah kombinasi antara lepidoblastik dan nematoblastik ya. Kemudian ada juga granolepido. Nah, ini adalah kombinasi antara granoblastik dan juga lepidoblastik dan seterusnya. Ya. Kemudian ada struktur batuan metamorf di mana secara umum terbagi menjadi dua, yaitu foliasi dan non-foliasi. Nah, struktur non-foliasi itu adalah struktur foliasi itu adalah struktur yang memperlihatkan adanya pensejajaran mineral ya, yang dimana mineralnya ini cenderung pipih akibat proses peningkatan tekanan. Contohnya adalah sekis dan juga gneiss. Nah, ini ya. Contohnya sekis klorid ya. Kemudian non-foliasi, di mana struktur non-foliasi itu adalah struktur pada batuan metamorf yang tidak memiliki struktur, yang tidak memiliki orientasi mineral atau pensejajaran mineral yang jelas, di mana dia terbentuk dari mineral-mineral yang tidak pipih ataupun biasanya granular akibat tekanannya seragam dari segala arah dan didominasi oleh pengaruh suhu ya. Sedangkan kalau yang foliasi itu didominasi oleh tekanan, sedangkan suhunya rendah. Nah, foliasi secara umum terbagi menjadi 4 lagi, yaitu slaty, philitic, schistose, dan juga gneiss. Nah, yang pertama slaty. Nah, struktur slaty itu adalah struktur yang halus dan juga rapat, di mana lapisannya tipis-tipis yang mudah terkelupas seperti lembaran-lembaran tipis. Nah, contohnya adalah slate atau batu sabak. Nah, di mana batu sabak itu adalah batuan asalnya berasal dari batu serpi. Nah, batu serpi itu batuan asalnya dari batu lempung yang mengalami proses peningkatan tekanan. Hanya tekanannya itu diakibatkan oleh peningkatan beban dari atas atau overburden. Kemudian ada philitic, ya, di mana struktur ini lebih halus lagi dari slate, di mana kilaunya halus dan juga lapisan-lapisannya sedikit terlihat. Contohnya adalah batu filit ya. Ini contoh ini ilustrasi gambar dari struktur filitik ya. Kemudian adalah schistose, di mana schistose ini adalah struktur yang menunjukkan pola garis-garis atau lapisan yang lebih kasar ya, dan menunjukkan garis-garis halus akibat penjajaran mineral feldspar ya. Ini dia schistose, itu adalah kombinasi antara mineral yang granular dan juga mineral yang nematoblastik ya. Kelihatan ya, ini adalah ilustrasi gambarnya. Kemudian gneiss itu adalah struktur dari yang memperlihatkan pola yang berlapis-lapis dan menunjukkan pola garis-garis yang tegas dan juga warnanya berbeda akibat pemisahan mineral seperti kuarsa dan juga feldspar.
Oke, baik, kita lanjut ya di struktur non-foliasi. Itu terbagi jadi 4, ada granulos, liniasi, kataklastik, dan melonitik. Nah, struktur granulos itu terdiri dari butiran mineral yang kasar dan juga seragam, biasanya dari butiran seperti batuan seperti granit yang mengalami metamorfisme rendah hingga sedang. Kemudian liniasi, di mana liniasi itu adalah pola garis-garis yang terbentuk akibat penjajaran mineral tertentu, tapi tidak membentuk lapisan yang tebal, seperti halnya foliasi. Nah, kemudian ada kataklastik. Nah, kataklastik ini adalah struktur yang menunjukkan fragmen batuan yang terikat di dalam matriks mineral dan biasanya sebagai hasil dari proses metamorfisme dinamik. Nah, di mana proses tekanan lebih dominan dibanding suhu dan terjadi di zona geser. Contohnya di fault zone atau di zona sesar yang menyebabkan fragmentasi dan penggabungan kembali setiap fragmen yang ada. Nah, kemudian ada melonitik. Nah, melonitik itulah struktur yang menunjukkan pola garis-garis halus dan teratur, biasanya dari batuan yang mengalami deformasi plastis selama proses metamorfisme tinggi. Ya. Kemudian kelima adalah tipe-tipe metamorfisme. Nah, tipe-tipe metamorfisme secara umum ya terbagi menjadi 4. Ya, yang pertama adalah metamorfisme regional. Nah, metamorfisme regional itu terjadi pada area yang luas akibat tekanan dan suhu yang tinggi, di mana ada kaitannya dengan aktivitas tektonik ataupun pembentukan pegunungan ya di zona orogenik ya, pembentukan pegunungan, dan menghasilkan batuan metamorf dengan struktur foliasi atau dapat sejajaran mineral. Kemudian yang kedua adalah metamorfisme kontak atau thermal, di mana tipe metamorfisme ini terjadi ketika magma menyusup ke batuan di sekitarnya. Nah, panas dari magma itu menyebabkan perubahan pada batuan di sekitarnya. Area yang terpengaruh ini relatif kecil ya. Kemudian ya, sebelumnya contoh batuan yang dihasilkan dari metamorfisme kontak itu adalah kuarsit ya. Contohnya adalah kuarsit dan juga biasanya adalah eklogit. Kemudian ada metamorfisme dinamo atau kataklastik, di mana proses metamorfisme ini terjadi akibat tekanan yang sangat tinggi di zona patahan atau zona sesar, yang menghasilkan batuan dengan tekstur hancuran ya. Contohnya breksi metamorfik ya. Kemudian yang keempat adalah metamorfisme hidrotermal. Nah, di mana proses ini tipe metamorfisme ini terjadi akibat interaksi batuan dengan fluida panas atau hidrotermal yang kaya akan unsur kimia, di mana proses ini sering terjadi di sekitar aktivitas vulkanik. Nah, kemudian yang keenam, poin keenam adalah derajat metamorfisme, di mana derajat metamorfisme ini itu menunjukkan intensitas metamorfisme yang dialami oleh batuan, yang pada umumnya terbagi menjadi 3, yaitu metamorfisme derajat rendah, menengah atau sedang, dan juga tinggi. Nah, metamorfisme derajat rendah itu terjadi akibat suhu dan tekanan rendah. Contohnya batu slate atau batu sabak yang berasal dari batuan serpi. Kemudian derajat yang menengah atau sedang, di mana suhu dan tekanan itu sedang. Contohnya adalah skis, di mana berasal dari batuan serpi atau batuan beku. Ya. Kemudian ada metamorfisme derajat tinggi, di mana terbentuk akibat suhu dan tekanan yang tinggi. Contohnya adalah gneiss yang berasal dari batuan beku ataupun sedimen. Kemudian ada komposisi mineral ya. Komposisi mineral pada batuan metamorf itu tergantung pada komposisi batuan asal, suhu dan tekanan saat proses metamorfisme, dan juga kehadiran fluida hidrotermal. Contohnya adalah ini ya. Ya, mineral dibaca dari kiri. Ini adalah mika ya. Biotit mika, ini ada kuarsa, ini ada garnet, ini ada potasium feldspar ya. Ini ada epidot, ini ada klorit, ini ada glaukovan, ini ada andalusit ya. Ini ada andalusit, dan terakhir ini adalah silimanit ya. Ini silimanit yang paling kanan.
bawah kanan itu adalah silimanit. Ya, baik itu saja mungkin yang bisa kami presentasikan ataupun jelaskan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.